Ya, kali ini gue akan ngebahas action figure keluaran Hot Toys ukuran 1/6 Iron Man Mark 46 atau Iron Man Mark 46. Nah, kalau lo ingat, Iron Man 46 ini pernah dipakai sama Tony Stark di filmnya Captain America Civil War. Di situ Iron Man yang digunain itu adalah Iron Man 46 ini. Saat filmnya Civil War itu rilis, setahun setelahnya kalau nggak salah Hot Toys ngeluarin action figure ini. Kalau nggak salah ini rilis 2017, saya ingat gue ya. Kita cek dalamnya sekeren apa Hot Toys Iron Man Mark 46. Let's go. Oke, sekarang boxnya udah dibuka. Kita lihat dalamannya seperti apa. Di sini ada buat angkatnya. Ini dia nih. Wah, ini dia nih Mark 46. Ini ada head sculptnya Tony Stark. Ini bodinya yang buat battle damage. Artinya lo bisa ganti part ini nanti ke bodinya. Wah, keren banget. Oke, ini gua susun dulu supaya lo bisa ngeliat detailnya ada apa aja di part ini. Sama-sama kita lihat kerennya Iron Man Mark 46 keluaran dari Hot Toys. Let's go. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu video ini dan subscribe. Jangan lupa klik juga loncengnya biar lu update video review terbaru dari Junka Toys Channel. Oke? Sikat. Lu bisa lihat ini adalah part tambahannya. Jadi lu bisa ganti-ganti. Lu bisa copot pasang. Pokoknya sesuai dengan keinginan lu atau pose-pose yang memang pengen lu tampilin seperti apa. Nah, dari yang ujung kita bisa bahas nih nanti semuanya. Tapi sebelum itu tetap ini dia buku panduannya, tetap lo harus baca. Balik lagi, ketika lo lagi mau ngerakit, pastiin lo baca juga atau baca dulu buku panduannya. Karena di sini ada informasinya nih, gimana cara pasang baterainya, posisinya di mana. Tuh, gimana cara copot kepala Iron Man-nya, diganti head sculpt-nya Tony Stark. Lalu bodinya juga. Lalu bisa lihat dulu nih sebelum lu ngerakit. Lengkap sih itu dia, informasiin juga. Oh, kalau sendinya ini bisa ditarik nih, bagian pangkal pahanya bisa ditarik jadi agak panjang. Terus bisa diputar juga 20 derajat. Yang pasti sih materialnya diecast, artinya besi ya. Jadi cukup berat nih Iron Man Mark 46 ini. Oke, user guide-nya udah dibaca, buku panduannya udah dilihat. Saatnya kita bahas satu persatu aksesorisnya. Oke, ini gua akan ngebahas dari tangannya dulu. Ini tangan repulsor yang posenya untuk Iron Man-nya lurus. Nah, jadi nanti ini tinggal diganti aja nih pasangannya. Sama ini juga. Yang ini juga sama. Dia satu paket kanan kiri. Kalau yang ini dia tangannya bisa ditekuk. Tuh lihat. Tangan bisa ditekuk. Balikin lagi. Keren. Ini tangan kirinya. Ini tangan kanannya. Nah, ini untuk tangan yang memang ada efek repulsornya. Jadi ada api-apinya gitu. Dia kasih, gue nggak tahu kenapa dia bikin kayak gini. Jadi ingetin gue sama hal ini. Saint Cloud Myth juga ada ini, atau SHF ya, tapi boleh lah. Jadi untuk pose-pose tertentu lu bisa gunain ini juga kanan kiri. Ini dia head sculpt-nya. Ini keren sih, maksud gue head sculpt-nya Tony Stark banget. Di sini di bagian matanya ini ada lebam. Lebam itu ya kalau lu inget di filmnya Civil War, dia sempat lebam memang mata sebelah kanannya. Jadi makanya nih tampilin ini head sculpt keren sih, Tony Stark banget. Nanti kita coba posein Iron Man-nya dengan head sculpt-nya Tony Stark juga. Ini bodinya yang battle damage. Kalau lu ingat pas pertarungan terakhir antara Tony Stark sama Steve Rogers, Captain America sempat
ngancurin reaktornya dia pakai shieldnya Captain America, yang pada akhirnya memang dilepas juga sama Captain America dan diambil sama Tony karena mereka berantem gitu. Karena mereka berantem dan akhirnya si Tony bilang bahwa shield itu bukan kepemilikan lu, tapi itulah buatan ayahnya dia. Akhirnya ditinggal sama Captain Steve Rogers atau Captain America. Nah, dia sempat ngancurin arc reactor Tony. Betul, damage keren sih. Ini bisa dipasang juga nanti pas lagi misalnya lu mau pose-pose adegan actionnya dia. Mantep. Oke, yang ini adalah standnya dia nih, si guys. Kalau ini yang pose dia bisa dipakai untuk pose ganteng lah. Kalau yang ini dynamic pose. Dynamic pose artinya bisa dibengkok-bengkokin nih. Bisa dibengkok-bengkokin. Jadi kalau lu mau pose aneh-aneh, lu bisa pakai yang standnya dynamic pose. Ini jepitannya. Kenapa sih dikasih jepitan? Karena ya tadi yang gue bilang bahwa mayoritas materialnya adalah diecast besi. Jadi berat. Jadi pastiin juga barang lu tetap aman biarpun lu lagi pajang. Ini juga efek laser atau apinya dia di bagian kaki. Ini bisa dipasang di bagian kaki kanan kiri. Ini juga misil sih. Misil yang dia tembakin dari tangannya bisa dipasang juga di bagian tangan kanan atau kiri. Dia belakangnya bahannya plastik sih yang ini. Kalau yang ini plastik juga sebetulnya, tapi lumayan dia ada magnetnya, jadi nempelin di punggungnya. Misil juga ketika dia ngeluarin juga bisa efek kayak gini. Nah, ini juga kanan kiri, tinggal dipasang aja nanti. Ini helmnya Steve Rogers. Ini aksesoris tambahan sih. Keren juga sih detailnya untuk helmnya, detailnya keren. Jadi memang ini sengaja dimasukin untuk pose-pose memang si Tony Starknya pegang helmnya Steve Rogers. Oke. Yang ini leher. Jadi sebelum lu copot yang Iron Man-nya, lu harus masukin ini. Kenapa? Karena kalau misalnya lu nggak pakai ini, nanti antara lehernya si Tony Stark ini akan agak aneh gitu. Misalnya lu nggak ada ini gitu kan. Jadi ini nanti dipasang, terus lu masukin di sini. Jadi kelihatan bahwa proporsi antara leher ke bodinya cocok. Jadi ini harus digunain. Kalau nggak aneh. Oke, ini baterai. Gua nggak yakin gua akan masang karena banyak banget, ribet banget. Nanti kita lihat aja nanti deh. Lu tinggal pasang aja. Ini baterai sih sebetulnya buat biar ada lampunya aja gitu kan. Jadi kalau lu yang suka pasang baterai juga biar lampunya bisa lu nyalain, ya terserah, balik lagi ke lu. Ini untuk jepitannya, kalau memang lu ada bantu part-part tertentu yang memang lu harus jepit. Ini juga ini sih bahannya juga bahan plastik sih sebetulnya. Nggak tahu deh bahannya apa sih. Bukan diecast aja intinya. Cuman pemanis aja. Gue nggak tahu kenapa dia ngeluarin ini. Mungkin karena ada salah satu part yang ada di, kalau ingat di adegannya dia, adegan di bandara. Nah mungkin salah satu part yang hancur gitu. Gue nggak ngerti deh alasannya apa. Nah ini stand base-nya. Stand base-nya ya bebatuan gitu lah ya. Kayak bebatuan, kalau ngeliat ada listnya kayak di bandara yang hancur, bertumpuk. Jadi lu bisa pasang Iron Man lu di atas ini nanti. Gue posein. Oke, itu tadi part-partnya udah kita bahas. Kita lanjut lihat figurnya bareng-bareng. Oke? Sikat. Oke, ini dia Iron Man-nya. Waduh, berat banget sumpah. Lu bisa lihat detailnya. Keren banget. Sampai ada scratch-nya gitu ya. Lecet-lecet. Ini emang bawaan, bukannya memang karena gue gitu ya. Nggak, memang bawaan dari Hot Toys sendiri. Memang Iron Man rata-rata yang diecast pasti ada scratch-nya. Efek-efek scratch-nya gitu ya. Kayak kena hajar lah. Ini asli berat banget. Ini diecast semua. Gue suka banget bodinya ini Mark 46 ya, Mark 46. Kita posein. Sekeren apa dia dengan pose-posenya Mark 46. Oke, let's go. Oke, gue akan ngebahas dan langsung kita coba
head sculptnya kita ganti. Ini sebetulnya ini emasnya nggak bisa dibuka ya, maksudnya topengnya nggak bisa dibuka, tapi atasnya bisa. Ini sebetulnya nanti buat masukin baterai, terus lu bisa on offin. Karena tiap lini biasanya beda, ada yang bisa topengnya kebuka, ada yang enggak. Nah untuk khusus ini dia enggak. Kita copot dulu. Ini stoknya kepalanya. Lehernya juga jangan lupa dicabut. Kalau enggak bisa. Nah ini dia helmnya. Nah ini kepalanya. Sebelum lu pasang kepalanya, lu pastiin dulu pasang ini. Posenya pasin dulu. Oke. Nggak salah gini ya. Belakangnya udah sama. Oke, udah pose kayak gini. Masukin kepalanya baru. Pas. Keren. Nah itu dia. Jadi dia ngelindungin gap yang ada di leher. Jadi ngepas nih. Seakan-akan kalau misalnya helmnya Iron Man-nya nutup, posenya pas gitu. Nah ini bisa digeser, sebelah tangannya bisa ditarik tuh. Jadi kalau lu buat pose-pose tertentu, lu bisa tarik. Kenapa? Biar nggak lecet nih. Karena sayang banget kan lu beli action figure sama hal ini, tapi sayang juga kalau misalnya lecet karena lu nggak teliti. Jadi kalau lu mau pose-pose gerakin tangan, lu tarik dulu bagian sini. Sama sebelah kirinya juga bisa tuh. Nah kalau udah, lu bisa copot ini nih. Nah, wah keren banget sumpah. Nah ini dia nih, ya kan? Jadi ini tinggal dicopot, kita ganti. Sumpah keren banget. Nah tinggal dipasang. Oke, segini dulu review dari gua untuk action figure Hot Toys Iron Man Mark 46 yang ada di film Captain America Civil War. Buat gue, action figure ini patut lo koleksi kalau lo belum ada di rumah. Kenapa? Diecast-nya oke, desainnya oke, head sculpt-nya oke. Pokoknya movie akurat banget lah dengan saat di film Captain America Civil War. Jadi buat lo yang rencana buat nyikat
Hot Toys Mark 46. Gak usah lama-lama, sikat aja. Gue yakin lu gak akan nyesel punya figur ini di rumah lo. Itu aja dari gue. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan klik juga loncengnya untuk ngikutin review terbaru dari Junka Toys Channel. See you in the next review. Thank you.